Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin, nama aku Ali. Nah, di video kali ini kita bakal bahas mengenai bocoran soal UTBK gelombang 2 hari pertama dan hari kedua ya. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe dulu channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya biar teman-teman dapat notifikasi kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan tentang soal UTBK gelombang 2 hari pertama dan hari kedua. Nah guys, di sini itu aku udah buat beberapa macam soal ya untuk yang gelombang 2 hari pertama. Jadi teman-teman nanti bisa cek aja videonya ada di atas-atas. Nanti kalau muncul videonya teman-teman bisa pencet aja. Terus kemudian untuk yang di sini itu bukan merupakan soal asli ya, jadi nggak kayak plek ketiplek gitu keluar. Ya mungkin kalau semisal nanti ada yang keluar ya syukur, tapi kalau semisal enggak, yang penting teman-teman ngerti konsep cara ngerjainnya kayak gitu ya. Dan ini berdasarkan spill dari teman-teman yang ada di X atau Twitter. Jadi kalau semisal teman-teman pengen nonton lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek aja ke Twitter atau X teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, secara besarnya di sini ada dua macam materi, yaitu materi untuk aturan pencacahan atau kaidah pencacahan ya kalau nggak salah namanya ya. Terus kemudian ada juga lingkaran gitu ya. Jadi karena spill dari teman-teman kalian yang udah selesai di gelombang 2 hari kedua itu mengatakan bahwa banyak keluar tentang soal lingkaran gitu. Jadi teman-teman diminta atau teman-teman betternya itu belajar tentang materi atau soal-soal lingkaran yang berbagai macam versi. Salah satunya yang seperti ini gitu. Nah, terus yang ini itu ada kayak kaidah pencacahan, tapi nanti kita pakainya yang seperti ini aja, yang lebih gampang, nggak usah permutasi kombinasi gitu. Jadi biar lebih cepat dan lebih gampang nangkapnya gitu ya. Oke. Jadi yang pertama soalnya, banyaknya susunan 5 angka yang berbeda dari angka 3, 4, 6, 8, dan 9 dari kiri ke kanan dengan urutan angka pertamanya adalah 3 dan angka ketiganya angka 4, 6, atau 8 adalah. Nah, jadi di sini kita disuruh membuat 5 buah angka yang berbeda gitu ya. 5 buah bilangan gitu ya dari 5 buah angka yang berbeda gitu lebih tepatnya. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi yang pertama adalah 5 buah angka yang berbeda gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka keempat, sampai angka ke-5. Dan disusunnya dari kiri ke kanan. Jadi dari angka pertama dulu ya. Terus habis itu sampai angka ke-5 gitu ya. Angka pertama, kedua, ketiga, keempat, ke-5. Jadi dari kiri gitu ya. Nah terus karena di sini itu untuk angka pertamanya adalah angka 3. Jadi kita tulis angka pertamanya itu hanya angka 3 ya. Terus kemudian angka ketiganya itu adalah angka 4, 6, atau 8. Jadi salah satu di antara angka ini kayak gitu. Nah, kita tulis di sini angka pertama itu hanya angka 3, jadi ada satu kemungkinan. Terus kemudian angka kedua itu selain angka pertama ya, angka pertama dan angka ketiga ya, karena berbeda angka gitu. Jadi angka kedua harus berbeda dengan angka pertama dan angka ketiga karena disusunnya kan dari kiri nih. Tapi yang angka ketiga ini pasti udah ditentukan antara 4, 6, atau 8. Jadi hitungnya tetap dikurangi angka pertama sama angka ketiga. Jadi ada 5 dikurangi 2 ya, karena di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka ya di sini. Jadi 5 dikurangi 2. Jadi ada 3 kemungkinan angka yang bakal dibentuk. Terus angka ketiga berarti 3 kemungkinan karena 4, 6, 8. Terus angka keempat berarti selain angka ke-1, 2, dan ketiga ya. Angka ke-1, kedua, ketiga. Berarti 5 dikurangi 3 ada 2 kemungkinan. Angka ke-5 berarti sisanya ada 1 kemungkinan. Jadi banyaknya susunan 5 angka yang berbeda ada sebanyak 1 kali 3 kali 3 kali 2 kali 1. Ini ya, 1 kali 3 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 1 kali 3, 3, 3 kali 3, 9, 9 kali 2, 18, 18 kali 1, 18. Jadi ada 18 cara atau 18 buah bilangan yang berbeda gitu. Lanjut guys, nomor 2 ini masih sama tapi dengan soal yang berbeda. Banyaknya bilangan kelipatan 5 yang terdiri dari 3 angka berbeda, 3 angka berbeda yang disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah titik, titik, titik. Nah, jawabannya adalah sebagai berikut untuk penjelasannya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah bilangan kelipatan 5 itu adalah bilangan yang digit terakhirnya adalah 5 atau 0. Sehingga nanti ada 2 kemungkinan nih. Kalau semisal yang digit terakhirnya 0 itu caranya seperti ini. Yang digit terakhirnya 5 maka caranya seperti ini ya.
Nah, yang pertama untuk digit terakhir 0, karena di sini akan dibentuk 3 angka, jadi ada angka 1, angka 2, sama angka 3. Nah, untuk angka yang pertama ini ada 6 kemungkinan. Kenapa 6 kemungkinan? Karena untuk yang 0 ini nggak bisa menjadi bilangan ya. Karena kan bilangan yang awalnya 0 kan nggak ada ya. Kayak gitu. Jadi kita coret untuk angka pertama ya. Jadi dia tuh nggak ada nolnya. Jadi sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 angka. Angka kedua berarti selain angka pertama dan angka ketiga ya, karena di sini yang angka ketiganya diambil 0 gitu ya. Jadi selain angka 1 sama angka ketiga. Jadi cuma 5 alias 7 dikurangi dengan 2 yaitu 5. Terus angka ketiga berarti 1 ya karena 0. Jadi caranya adalah 6 kali 5 kali 1 ada 30 bilangan. Ya, untuk yang digit terakhirnya 0. Untuk yang digit terakhirnya 5, sama ya, di sini angka ketiga itu berarti cuma ada satu kemungkinan yaitu 5. Terus angka ke-1 itu dia selain 0 dan selain angka ketiga yaitu selain 5. Jadi selain 0 sama selain 5 gitu ya. Jadi sisanya ada 1, 2, 3, 4, 6. Jadi ada 5 buah angka kemungkinan. Terus kemudian angka kedua berarti selain angka pertama dan angka ketiga, yaitu ada 5 kemungkinan, 7 dikurangi 2, 5 ya. Jadi adalah 5 kali 5 kali 1, ada 25 bilangan yang dapat dibentuk. Jadi jumlah bilangannya adalah 30 plus 25 bilangan, yaitu 55 bilangan yang dapat dibentuk, kayak gitu. Terus next yang ketiga, banyaknya cara menyusun undip UNDIP sehingga tidak ada dua huruf vokal yang berurutan. Ini. Nah, di sini untuk cara pengerjaannya adalah sebagai berikut. Huruf vokalnya itu hanya ada U dan I. Ada 2 ya, berarti ya. Ada 2. Terus huruf konsonan NDP berarti ada 3. Terus cara menyusunnya itu ada 2 macam cara. Karena di sini huruf vokal nggak boleh berurutan. Jadi harus selang-seling huruf mati, huruf vokal gitu ya. Atau di sini aku nulisnya huruf hidup ya teman-teman ya. Jadi seharusnya huruf vokal, huruf konsonan gitu. Jadi ini maksudnya huruf mati itu huruf konsonan, huruf hidup, huruf vokal. Ini salah nulis ya teman-teman ya. Nanti teman-teman ubah aja sendiri nggak apa-apa. Atau yang penting teman-teman udah paham dengan maksud yang aku tulis di sini. Seharusnya ini huruf konsonan, huruf vokal gitu ya. Terus ini huruf konsonan, huruf vokal, huruf konsonan gitu ya. Nah kita lanjut lagi. Nah, karena di sini nggak boleh ada 2 huruf vokal yang berurutan, which is itu nggak boleh U sama I atau I sama U gandengan, itu nggak boleh ya. Yang boleh itu huruf konsonan yang berurutan gitu ya. Jadi di sini ada 2 kemungkinan cara menyusunnya, yaitu huruf mati, huruf hidup, huruf vokal, huruf konsonan, huruf vokal, huruf konsonan, huruf konsonan, huruf vokal, huruf konsonan, huruf vokal, huruf konsonan, atau huruf vokal, huruf konsonan, huruf vokal, huruf konsonan, huruf konsonan, kayak gitu. Jadi ini yang berurutan huruf konsonannya, kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah terus karena di sini huruf konsonannya itu ada 3, jadi di sini yang pertama ada 3. Terus kemudian ada 2 ya, huruf hidupnya atau huruf vokalnya ada 2. Terus kemudian huruf konsonannya lagi itu ada 3 dikurangi 1 karena udah dipakai di yang paling awal tadi, ada 2. Terus kemudian yang huruf vokalnya tinggal 1 karena udah dipakai di depan. Terus kemudian sisanya huruf konsonan ya, yaitu 1 gitu. Jadi 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 hasilnya 3 kali 2 6, 6 kali 2 12 cara. Terus kemudian untuk yang kedua, huruf vokal ada 2, huruf konsonan ada 3, huruf vokal tinggal 1 ya karena udah dipakai di depan, terus kemudian huruf konsonan tinggal 2, dan yang terakhir sisanya 1. Jadi 2 kali 3 kali 1 kali 2 kali 1. 2 kali 3, 6, 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12, 12 kali 1, 12. Jadi 12 cara. Sehingga jumlahnya yaitu ada 12 plus 12 ada 24 cara untuk menyusun huruf undip ini, menyusun kata undip ini menjadi beberapa kata dengan huruf vokal yang tidak berurutan gitu guys. Ada 24 cara ya guys. Terus lanjut, berapa banyak cara menyusun angka 1, 2, 3, 4 menjadi sebuah bilangan yang terdiri dari 3 angka jika boleh terdapat pengulangan angka. Nah, karena yang tadi itu kita bahas yang nggak boleh pengurangan angka, jadi setiap angka selanjutnya itu pasti dikurangi gitu ya. Nah, jadi yang ini ada pengulangan angka atau boleh ada pengulangan angka sehingga tidak dilakukan pengurangan gitu ya. Jadi karena di sini akan dibentuk 3 buah angka dari 1, 2, 3, 4 dari 4 buah ini 4 buah
4 buah angka gitu ya. Jadi caranya gampang banget. Teman-teman tinggal buat 3 buah angka sebagai berikut, yaitu angka pertama, angka kedua, sama angka ketiga. Terus dari masing-masing angka ini ada 4 kemungkinan, yaitu 4, terus yang kedua ada 4, ada 4 lagi. Jadi 4 kali 4 kali 4 hasilnya 32 cara gitu. Jadi tinggal ngaliin aja semuanya gitu ya. 4 kali 4 kali 4 gitu ya. 4 kali 4 16, 16 kali 4. Oh ya, ini salah ya guys ya. Seharusnya bukan 32 tapi 64 ya guys ya. Ini harusnya 64. Gitu guys. Nah, gitu ya. Karena 16 kali 2 itu kan 32. 32 kali 2 itu 64. Ini seharusnya 64 cara. Oke. Nanti teman-teman ganti aja ya di di filenya teman-teman. Ini salah tulis ya, seharusnya 64 cara gitu guys. Nah, gitu. Itu salah tulis ya guys ya. Seharusnya 64 cara ini. Yang kelima ini soal terakhir. Diketahui 2 buah lingkaran dengan titik pusat yang sama. Ya, berturut-turut jari-jarinya R1 dan R2 dengan R1 lebih dari R2. Jika panjang tali busur AB sama dengan 10 ini ya. AB sama dengan 10. Terus maka selisih luas lingkaran tersebut adalah, jadi ini guys, ada 2 buah lingkaran, yaitu lingkaran yang ini sama lingkaran yang di dalamnya ya. Itu masing-masing memiliki pusat yang sama, yaitu di tengah sini guys pusatnya. Nah, pusatnya itu pokoknya di tengah sini gitu ya. Jari-jarinya itu kan berbeda, yang ini sama yang ini gitu ya. Yang kecil ini sama yang besar ini gitu. Terus AB ini adalah 10 panjangnya kayak gitu. Terus kemudian kita disuruh nyari selisih luas lingkaran tersebut ya. Di sini jawabannya antara 10pi, 15pi, 20pi, 25pi sama 30pi. Nah, kalau kita lihat nih untuk luas lingkaran itu kan rumusnya pi r kuadrat ya. Nah, terus di sini itu untuk mencari selisihnya, maka dari itu kita cari L1 min L2. Jadi PR kuadrat, PR1 kuadrat dikurangi PR2 kuadrat. Atau kalau semisal P-nya dikeluarin jadi PR1 kuadrat min R2 kuadrat. Untuk perhitungan yang bisa kita lakukan ini, kita bisa membuat yang namanya segitiga seperti ini guys. Nah, karena ini tuh dia sama kaki, maka nanti rumusnya bisa sebagai berikut ya, segitiga AOB-nya gitu ya. Segitiga AOB kan sama kaki, ada titiknya di C ini ya. Jadi dia ini tuh sama. Ini tuh sama. AC sama CB itu sama. Terus AO sama OB itu sama gitu ya. Jadi berlaku seperti ini. OA kuadrat sama dengan AC kuadrat ya. OA kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah OC kuadrat. Atau sama juga OB kuadrat sama dengan OC kuadrat ditambah dengan CB kuadrat ya. Gitu sama aja sebenarnya ya. Karena dia segitiga sama kaki. Jadi kalau misal ada garis tengah ini, dia membentuk segitiga siku-siku gitu, guys. Nah, kalau kita lihat lagi di sini itu ternyata OA sama OB ya, OA sama OB itu dia merupakan jari-jari dari lingkaran yang besar. Sedangkan OC itu dia merupakan jari-jari dari lingkaran yang kecil gitu. Jadi di sini kita bisa tulis OA kuadrat itu sama dengan R1 kuadrat sama dengan AC ya. AC di sini itu setengah dari AB, AB-nya tadi 10, jadi AC-nya adalah 10 bagi 2, 5 ya. 5 kuadrat plus OC. Nah, karena OC ini adalah jari-jari dari lingkaran yang kecil, kita bisa tulisnya R2 kuadrat ya, untuk OC kuadrat. Jadi kalau misal kita pindah ruas ke sini, R1 kuadrat min R2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. R1 kuadrat min R2 kuadrat sama dengan 25. So, untuk selisih lingkarannya adalah L1, selisih luas lingkaran maksudnya, L1 min L2 sama dengan pi R1 kuadrat min R2 kuadrat sama dengan pi kali 25. Jadi 25 pi untuk jawabannya. Nah, gitu guys. Ini gampang ya guys ya. 25 pi jawabannya adalah yang D. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi untuk soal-soal UTBK gelombang 2 di hari pertama dan hari kedua adalah sebagai berikut ya. Untuk soal-soalnya kurang lebih ya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan adanya video ini. Kalau teman-teman pengen download soal lengkapnya, teman-teman bisa download soal dan pembahasannya di link yang ada di awal tadi ya. Jadi teman-teman langsung ketik aja linknya di
browser teman-teman masing-masing, terus teman-teman download. Itu gratis buat teman-teman semua. Nah, jadi kayak gitu aja teman-teman untuk pembahasan soal-soal UTBK kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Sekali lagi, kurang lebih yang mohon maaf. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Oke teman-teman, sekian aja dari aku. Terima kasih udah nonton videonya. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.